pelanggaran hukum. Istilah hukumnya adalah efektif, tindakan menhakim sendiri. Boleh mengosongkan hotel ini, minta penetapan pengadilan, memerintahkan individu untuk keluar. Kalau ada penetapan pengadilan, maka sebagai orang yang bertahan hukum, kami minta individu untuk mengosongkan ini. Tapi tidak. Mengapa? Saya dengan Pak Amir dari kemarin menyampaikan bahwa tidak ada penetapan pengadilan yang hukum atau memerintahkan individu untuk mengusulkan area ini. Jadi kalau menggunakan putusan pengadilan adalah tindakan melanggar hukum, executing ketika melakukan eksekusi sendiri. Ini menjadi contoh buruk nanti dalam perkara yang lain. Dalam perkara yang lain, udah cukup pernyataan saja. Meskipun deklarator minta aja aparat kepolisian untuk mengosongkan itu tanpa perintah pengadilan. Itu tindakan pelanggaran hukum. Di negara, ya, walaupun milik kekuasaan atau pemerintah milik kekuasaan, tapi kekuasaan tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, harus berdasarkan hukum. Itulah makna negara hukum. Jadi kenapa ya, ini Bulko tidak mengosongkan ini dengan somasi berkali-kali? Karena terhadap lahan ini masih ada sengketa. Bagi PT Indibilco, ya, lahan ini dan kenapa hotel dibangun berdasarkan alas hak yang sah, yaitu HGB, yaitu apa yang disebut HGB. Yang pertama HGB 20, ya, 71, kemudian dipecah dua menjadi 26 dan 27, ya. Itu areal Hotel Sultan ini yang menurut hukum pertanahan, hukum pertanahan bahwa HGB, ya, HGB diberikan untuk waktu 30 tahun. Jadi HGB itu biasanya diberikan atas tanah yang dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh negara, boleh negara memberikan HGB. Karena itu orang menggunakan HGB, dan oleh PT Indibilco diberikan HGB selama 30 tahun. Ya. Dan ya, menurut undang-undang hukum pertanahan, ya, bisa diperpanjang 30 tahun, diperpanjang untuk 20 tahun. Ini saya bacakan. Ini yang paling terakhir, undang-undang yang paling terakhir, ya. Saya bacakan. Pasal 37 ayat 1 PP nomor 18 tahun 2021 ini paling akhir. Hak guna bangunan di atas tanah negara. Tanah negara itu tidak sama dengan tanah milik negara. Seluruh Indonesia itu tanah negara, ya. Dan tanah pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Apa ini arti koma dalam bahasa undang-undang? Koma jadi harus, karena undang-undang tidak perlu menggunakan kata harus, karena dengan kata-katanya itu adalah sebuah keharusan. Karena itu kalau dimaknai, kalau dibaca secara bahasa sehari-hari di bahasa undang-undang ini, hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, harus diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan harus diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi undang-undang tidak harus mempergunakan kata harus, dengan kata koma saja itu sudah harus. Karena itu bunyi undang-undang. Jadi
Saya sekalian, inilah yang menjadi pegangan bagi Indobilco. 30 tahun, sudah diperpanjang 20 tahun, berakhir kemarin ini, ya, berakhir kemarin ini, dan diperbaharui untuk 30 tahun itu masih dalam proses. Sudah diajukan sejak 2021, 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Jadi, pertanyaannya, apakah dengan berakhirnya tahun 2023 ini, maka tanah itu otomatis masuk kembali menjadi tanah negara? Sekalian, tidak otomatis. Sekali lagi, karena masih ada hak untuk mengajukan pembaharuan untuk yang sudah 50 tahun. Kemudian yang kedua, pemilik HGB boleh mengajukan untuk pembaharuan 30 tahun lagi dalam waktu 2 tahun. Artinya 2023 sampai 2025 diberikan hak untuk diperbolehkan dan diperpanjang. Artinya apa? Dalam 2 tahun setelah berakhir tidak bisa diganggu-gugat. Itu hukumnya. Ini kita berbicara hukum. Saya ingin berbicara hukum murni dulu biar kita biar tidak salah mengerti kenapa saya ngotot membela ini. Saya ini puluhan tahun, udah 40 tahun saya di bidang hukum. Jadi saya ingin memperjelas, saya membela ini karena merasa apa yang dilakukan tidak adil. Saya maju. Jadi harusnya 2 tahun ini tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, hak dan pemilik HGB yang sudah 50 tahun untuk diperbarui 30 tahun. Kemudian yang kedua, HGB ini ada gugat-gugat di konvensi dalam perkara konvensi tadi oleh Seknek. Tapi kan ditolak, tidak dibatalkan HGB atau tidak dinyatakan tidak berlaku. Artinya apa? Pengadilan melihat bahwa HGB ini tidak ada masalah, tidak dibatalkan oleh pengadilan, walaupun dalam gugatan konvensi minta untuk dibatalkan. Karena itu HGB ini masih eksis. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bangun rumah di atas HGB, ya, di atas HGB, sama halnya bangun hotel di atas HGB, rumah bangunan itu adalah hak yang membangun. Dalam hukum pertanahan kita kenal dengan pemisahan horizontal. Pemisahan horizontal, hak tanah boleh orang lain, hak bangunan boleh orang lain. Boleh hak pemisahan horizontal. Nah sekarang, seluruh area hotel ini 180.000 meter square, hotel, residence, apartemen, itu haknya yang dimiliki, tidak bisa dirampas oleh siapapun kecuali perintah pengadilan diperintahkan diserahkan kepada negara. Tidak, dan tidak pernah menjadi sengketa masalah bangunannya. Jadi ada hak PT Indobilco yang masih utuh dijamin oleh hukum. Jadi ini sangat clear. Karena itu ini tidak boleh diganggu-gugat karena ada hak PT Indobilco. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya prihatin ya, tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan ya, tanpa memperhatikan due process of law, aturan hukum yang berlaku, apalagi dilakukan oleh negara. Negara sering kita hormati bersama. Tapi kalau negara melakukan pelanggaran hukum, maka rakyat boleh melawan dengan melakukan upaya hukum yang dimungkinkan oleh hukum. Boleh. Itu jelas dijamin oleh undang-undang. Itu yang dilakukan oleh PT Indobilco. Karena ada ketidakadilan, ada pelanggaran hukum dilakukan, maka pelanggaran hukum boleh dilakukan. Saya kira itu dari saya.
yang kita akan dilanjutkan oleh Pak Amir dan teman-teman kami. Silakan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Abdul Sultan, yang saya kira sudah bisa menguap takbir awal daripada permasalahan ini. Saya mungkin perlu menambahkan sedikit. Dalam upaya kita menegakkan hukum, wajiblah kita tidak menempuh cara-cara melawan hukum. Agar kita patuh di dalam melaksanakan penegakan hukum itu, tentunya acuan kita kita tidak mengacu kepada cara-cara main hakim sendiri. Panduannya jelas, satu hukum material, dan yang kedua adalah hukum formil. Hukum material itu adalah, di dalam hal ini mungkin akan lebih banyak kita mengacu kepada KUH Perdata ataupun undang-undang administrasi negara. Sedangkan formilnya itu adalah cara beracara kita di dalam hal kita mengklaim suatu hak. Itu tidak boleh ada variasi menurut kemauan kita sendiri. Semua itu telah diatur dengan rinci dan pasti di dalam kitab undang-undang hukum acara, di dalam hal ini acara perdata. Itu wajib menjadi pegangan kita. Yang kita kemudian saksikan cukup membingungkan. Acuannya sebetulnya kemana ini? Kalau acuannya adalah hukum acara, kita semua ini pengacara yang sudah berpraktek cukup berpengalaman, tentu merasa kalau harus bertanya lagi, seakan-akan kita menjadi bodoh. Nah, tidak mungkin ada variasi-variasi apapun di luar daripada ketentuan hukum acara yang sudah tersedia untuk itu. Karena kalau terlalu banyak kreativitas ataupun cara-cara sendiri di dalam menafsirkan hukum acara, akibatnya saya kira bukannya keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang kita capai, kita akan masuk ke dalam situasi seperti yang kita hadapi saat ini. Tadi setelah diuraikan dengan jelas oleh Pak Hamdan bahwa ini adalah sengketa mengenai suatu hak. Pada umumnya sengketa hak itu diselesaikan oleh pengadilan sengketanya. Dan pengadilan pada umumnya tidak akan membuat satu putusan yang abu-abu kemudian repot kita tafsirkan sendiri. Ya, karena mereka tentunya sudah punya pegangan untuk itu. Putusan apa bunyinya, apa diktumnya, jelas. Dan kalau kemudian pelaksanaannya itu akan ditegurlah kepada pihak yang wajib melaksanakan kewajiban yang muncul dari putusan itu untuk melaksanakannya. Kalau tidak jelas, itu bisa menjadi persoalan baru. Tapi di dalam hal ini kami merasa bahwa putusan-putusan yang dijadikan alasan di dalam mengklaim satu hak di dalam masalah ini cukup jelas untuk tidak terlalu membingungkan, ditafsirkan dengan cara sendiri. Apalagi kalau manakala acaranya itu dijalankan menurut cara dan kreativitasnya sendiri di luar daripada hukum acara yang sudah tersedia untuk itu. Jadi di dalam hal ini ya kami, Pak Hamdan dan saya, sebenarnya kami sudah cukup maksimum melakukan segala upaya-upaya untuk
melakukan dialog yang bermartabat dan terhormat, ya. Namun kemunculan langkah-langkah yang terkesan main hakim sendiri ini betul-betul tidak pernah kita dengar tercetus daripada rekan-rekan kami yang telah kami bertemu dan berdialog, dan kami tentunya mempertanyakan kalau ada langkah-langkah seperti ini, landasannya apa? Itulah tadi yang sudah dijelaskan dengan gamblang dan baik oleh rekan kami Pak An dan Sulfa. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi apa tadi saya juga sangat menyesalkan sampaikan. Selain yang tadi, 2 hari yang lalu saya dan Pak Amir sudah buka dialog, sudah bertemu dengan kuasa hukum GBK, ya, dan saling menyampaikan pandangan masing-masing. Kemudian Pak Ponco hampir di jam yang sama 2 hari lalu bertemu dengan Pak Menko Polhukam untuk membuka dialog, membicarakan bagaimana solusi terbaik menyelesaikan masalah ini. Selepas besoknya, ketika kami sedang mendiskusikan tawaran kira-kira pandangan revisi GBK, ya, dan kita bicarakan apa solusi terbaik, ya, dan kami sedang membicarakan itu untuk berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya urusan ini, ya, untuk tidak ribut begitu. Tapi tiba-tiba beredar undangan untuk upaya pengosongan. Ini yang saya sangat menyesalkan, ya. Jadi saya dengan Pak Amir juga Pak Ponco sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah upaya untuk berbicara, ya, dengan baik, ya. Tentu saya, Pak Amir dan tim pengacara tentu harus melihat 2 kepentingan secara seimbang. Kami mengerti kepentingan negara, tapi harus juga mengerti kepentingan hak privat yang ada. Harus carikan titik temunya. Itu bisa diselesaikan harusnya. Karena itu kami tetap saja untuk membuka, ya, dialog, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, mencari titik temu. Dan insya Allah kami akan tetap lakukan itu. Karena itu sebenarnya saya kecewa juga apa yang terjadi hari ini kok. Kita sedang bicara bagus-bagus, kok tiba-tiba ada upaya seperti ini. Jadi itu ya. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan? Ya. Ya, dari mana? Langsung aja lah. Ada mic ya? Oh, nggak mau lagi. Izin Pak, saya Aisyah dari Kompas.com. Pak, tadi dijelaskan kalau PT Indobilco sudah membayar seluruh royalti sementara dari PPK GBK. Dijelaskan kalau royalti dari tahun 2007 sampai sekarang itu pertemuan kemarin dijelaskan sekitar 600 miliar belum dibayarkan. Sementara tadi dijelaskan masih terus dihitung royalti yang belum dibayarkan berapa. Minta pendapatnya Pak terkait hal tersebut. Lalu untuk perpanjangan HGB 2627 itu kan Pak masih di tahap Kanwil DKI Jakarta yang masih dikaji secara fisik dan yuridis, disampaikan seperti itu. Nah, untuk sekarang apakah sudah ada kabar Pak, jawaban dari Kanwil DKI Jakarta terkait hal itu? Apakah sebenarnya langkah dari sini Kanwilnya apakah diam saja atau gimana Pak? Mohon penjelasannya terkait hal tersebut. Terima kasih.
apa satu-satu ya biar nggak lupa ya. Ya mungkin sudah terjawab ya nanti kecuali ada hal yang baru. Ya, jadi gini, mengenai pembayaran royalti yang diminta 2006 sampai sekarang tidak ada dasarnya karena tidak ada perjanjian bayar royalti berapa antara Indobilco dengan GBK. Tidak ada. Kemudian yang kedua, kenapa Indobilco membayar royalti 2003 sampai 2006? Karena perintah pengadilan suruh bayar segitu. Nah, 2006 sampai sekarang di mana dasarnya? Dan berapa? Jadi itu masalahnya kenapa pembayar royalti ini tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, sudah ada upaya-upaya pembicaraan ya, antara Indobilco dan GBK tentang bagaimana sebaiknya pembayaran royalti dan kelanjutan bisnis Hotel Sultan ini, usaha Hotel Sultan ini. Ya, belum ada titik temu sampai terakhir berapa dan bagaimana penyelesaiannya. Sebenarnya kalau itu yang dilanjutkan tidak perlu ribut-ribut, ya, tidak perlu ribut-ribut. Nah setelah tidak titik temu, ya, ini kalau tidak salah ini sebelum COVID, pada saat sebelum COVID, nah ketika COVID itu berhenti, nah setelah COVID tiba-tiba disomasi. Kira-kira gitu. Harusnya bicara baik-baik saja penyelesaiannya itu. Nah, karena memang tidak ada perjanjian, tidak aturan, ya, yang mengikat berapa royalti yang harus dibayar dan bagaimana mekanismenya, bagaimana dengan status HGB-nya, kan banyak aspek yang harus diselesaikan. Nah, saya kira itulah sebabnya 2006 sampai sekarang ini tidak dibayar, tidak ada dasar dan belum ada kesepakatan. Nah, kemudian yang kedua dari BPR belum ada kabar sampai sekarang, masih menunggu surat dari BPR. Gimana sebenarnya? Ya. Saya kira itu. Pak. Sejauh ini hubungan Indobilco dengan yang mengelola sebenarnya lebih di lingkup keperdataan. Dan seperti apa yang diutarakan Pak Ahmad tadi, telah dilakukan upaya-upaya awal dan sangat terbuka sekali lingkup keperdataan itu untuk tercapainya satu upaya yang berciri amicable solution. Oleh karena itu, langkah yang dilandasi itikat baik seperti itu sangat disayangkan kemudian ada langkah-langkah yang terkesan menonjolkan kekuasaan di dalam mengintervensi upaya baik yang dirintis oleh kedua belah pihak. Dan upaya menegakkan kekuasaan seperti ini tentunya akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk setiap saat mengujinya, dan jangan dianggap kemudian ada upaya untuk menguji langkah-langkah yang tidak berkeadilan itu serta-merta dianggap sebagai upaya untuk menghalang-halangi penegakan hak yang masih di dalam posisi seperti apa adanya sekarang ini. Dari saya. Ada lagi? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya di media ini sangat terkejut Pak. Awal daripada cerita ini tuh pada saat saya tadi masuk ke dalam ruangan ini dan di depan sudah ada tulisan sengketa itu. Artinya begini, ini adalah negara kita Indonesia, kita tanah air Indonesia. Dan ini menjadi kenyataan bagi kita yang berjuang. Bukan hanya media kalau begini ceritanya, tapi saya agak sedikit berapi-api. Lalu apa yang Bapak inginkan sebenarnya kami dari media untuk sebagai pertanyaan saya? Apa yang Bapak ingin wakilkan dari kami media untuk menjadi garda terdepan? Karena ini adalah wakil bangsa dan Sultan kami tahu sejarahnya bahwa sebelumnya adalah Hilton. So what we have gonna do gitu. Kalau orang Barat bilang apa kita harus ngadu nih sama siapa gitu kan? Bahasanya seperti itu. Apa kita percaya kepada presiden kita kah atau selanjutnya kah? Gitu. Karena ini sudah politik Pak. Dan lebih daripada itu, apa kita harus mengadu kepada Joe Biden? So, what we have gonna do? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Dan tolong ini benar-benar diatasi. Karena kalau satu aset saja sudah benar-benar dihajar seperti ini, maka aset-aset yang lain selesai kita Pak Indonesia ini gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman dan kita semua, insya Allah itu tidak tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membantu kita dan kita sudah siap untuk berjuang seperti 350 tahun penjajahan seperti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Radar, Pak. Terima kasih. Dari mana tadi? Dari radarindonesiannews.com, Pak. Siap. Itulah semua kita rasakan bersama. Alhamdulillah kalau ada pers juga yang kemudian sensitif dan merasakan apa yang terjadi saat ini. Sepanjang sejarah belum pernah kami mengalami. Saya ini dengan Pak Hamdan kami sudah 40 tahunan lebih ya bergelut di bidang hukum dan kami punya pendirian bahwa kami sangat taat ajas. Ya, hukum itu sudah menyediakan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Jadi setiap kreativitas di luar daripada acara yang telah disiapkan undang-undang itu akan berpeluang menjurus kepada pelanggaran hak asasi. Ya, dan itu kita tidak harapkan. Karena tidaklah pernah ada satu putusan pengadilan yang bisa ditafsirkan sendiri tanpa dukungan dokumentasi yang memerintahkan satu langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan. Jadi tidak ada cara-cara di luar daripada apa yang diatur di dalam hukum, apakah hukum materialnya maupun hukum acaranya. Nah sekarang kalau tiba-tiba muncul langkah-langkah di luar daripada hukum acara yang sudah mengatur hukum acara, tentunya kami bertanya dan kami merasa bersyukur di hari ini manakala pers juga mempertanyakan hal itu. Karena sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, hukum itu adalah selalu menjadi penjuru kita. Karena kalau hukum ini tidak menjadi penjuru kita, yang muncul adalah anarki hukum yang itu sangat kita hindari. Namun yang kita rasakan sekarang terasa nuansa seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, sebenarnya kami sangat berharap sebenarnya Presiden, karena ini kan penegakan hukum yang masih, apalagi segmen yang masih di bawah kewenangan Presiden. Kami berharap Presiden memohon pada Presiden ini meluruskan ini. Kami tidak melawan hukum, tidak. Kami berusaha menghormati hukum dan kami melawan kebijakan yang melanggar hukum. Itu yang kami lakukan, tidak melawan hukum, sama sekali tidak. Kami ini orang
hormat, taat hukum, puluhan tahun mengabdi di bidang hukum ini. Ya. Jadi yang berharap masih, saya kira Presiden bisa bijak melihat masalahnya, apalagi ini ya saudara sekalian, ini investasi tidak sedikit. Kemudian yang kedua, ini karyawan ya, ini karyawan yang taman, karyawan hotel, karyawan apa, ini ribuan bersama keluarganya ditutup begitu saja, apa tidak berpikir nasib mereka gimana? Kan kasihan ya. Nasib mereka gimana? Pemerintah mau nanggung itu. Bukan kami bandel ya, tapi ini masalah kemanusiaan yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengambil setiap kebijakannya. Hukum itu tidak bengis, ya. Hukum itu manusiakan manusia. Hukum itu tidak bengis, tidak jahat, tapi memanusiakan manusia, menghormati. Jadi ini apa? Saya sih sangat berharap masih ada presiden. Ya, saya berharap presiden ini sangat bijak lah. Yakin saya insya Allah ya. Kalau tidak pun juga ya ada upaya-upaya ke pengadilan ya. Tapi karena masalah yang masih dalam lingkup ya, di sekretariat negara, saya berharap Presiden bisa ikut turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini. Dan Indidulko sangat terbuka ya, untuk berbicara, untuk berdialog apa jalan terbaik. Karena yang kepentingan bukan kepentingan pemegang saham PT Indidulko saja, bukan. Banyak sekali kepentingan. Banyak sekali orang yang bisa dirugikan. Kepentingan hidup orang banyak juga. Saya kira sekali lagi, ya, harapan saya kepada Presiden tentu masih ada jalan. Saya tambahkan sedikit lagi. Kepastian hukum sangat penting dalam hidup. Kepastian hukum itu hanya akan ada manakala kita patuh kepada hukum itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara masalah penegakan hak, akan melakukan eksekusi dan sebagainya, wajib kita mengacu langkah-langkah penegakan hukum serupa yang sudah menjadi pegangan baku. Ya. Tidak mungkin ada satu eksekusi pelaksanaan hak itu di luar campur tangan pengadilan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak belum bersepakat mengenai satu hal, tidak mungkin hanya satu pihak menggunakan caranya sendiri dan kemudian membenarkan caranya itu. Kita wajib mengacu kepada due process of law yang sudah mengatur hal ini puluhan tahun dan sudah menjadi pengetahuan umum setiap praktisi hukum, apakah dia pengacara maupun hakim. Oleh karena itu, di samping upaya serius dan sungguh-sungguh yang telah kami lakukan untuk melakukan dialog, melihat langkah yang kita alami hari ini, wajib kita juga mengingatkan, janganlah upaya menegak hukum itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Itu pesan kami. Ya, siap. Ya, Bapak izin. Ya, dari sana dulu. Pak, Saya izin Pak. Saya Iwan dari CNN. CNN. Penegasan aja sih Pak, ini hanya saya mau minta penegasan. Artinya dari pihak Hotel Sultan ini akan tetap terus bertahan gitu, walaupun ada upaya-upaya pengosongan dan mungkin nanti akan juga ada upaya pengosongan pakai itu akan tetap bertahan. Itu satu Pak. Terus yang kedua, tadi saya melihat saya di sini sebenarnya saya pengen bicara dengan pengelola hotel Pak, karena tadi saya melihat ada tamu yang terpaksa diungsikan ke apartemen gitu Pak kan. Jadi perlakuan terhadap tamu ini selama masa pengosongan persuasif bahasanya dari pihak TBK ini nanti seperti apa? Apakah tetap operasional dengan cara seperti itu atau seperti apa itu? Terima kasih. Iya, operasional hotel masih tetap jalan. Saya bilang jalan aja terus. Karena agenda acara di sini kan orang sudah memesan.
dari 6 bulan yang lalu. Jadi, kewajiban itu harus kita laksanakan. Banyak sekali kita sudah berapa bulan sebelumnya sudah ada pesan, dan itu kan proses yang jalan. Ya tentu ya, kami sangat menyesal juga ini hotel yang masih ada tamu jalan gitu kan ditutup gitu. Harusnya ada aturan hukumnya bahwa pemilik tanah tidak boleh menutup jalan, ya, di mana ada orang yang berhak di belakangnya tidak boleh lewat karena tertutup jalan itu, baik Allah perdata dan juga di hukum pertanahan. Jadi, tapi dengan segala ya keterbatasan yang ada, personal hotel untuk memenuhi komitmen ya, dari tamu yang selama ini sudah mengikat kontrak terus akan dilaksanakan. Ya, jadi itu ya, prinsipnya. Ya, saya kira itu. Yang kalau bertahan Pak akan tetap bertahan terus Pak? Ya. Akan tetap bertahan terus? Ya jalan terus. Tidak bertahan, kan ini kan ada upaya pengosongan. Apakah saya cuma pendesakan saja Pak? Apakah akan dari pihak Bapak akan tetap bertahan terus? Ya jalan sepanjang ada tamunya. Ya. Saya tidak tahu bentuk pengosongan gimana. Ini propertinya Indobilco. Hotel ini bukan propertinya HPL. Ini propertinya Indobilco ini. Seluruh bangunan ini. Ini hak milik Indobilco. Kamar hotel semua itu bukan punya negara. Kalau punya negara itu ada perjanjian sekian tahun BOT serahkan kepada negara, kita tidak serahkan, itu lain cerita. Serahkan kepada negara itu bukan. Ini murni milik ini dulu. Ini propertinya ini. Itu saya katakan tadi bahwa ada pemisahan hak secara horizontal. Bangunan ini 180.000 ya meter square itu milik ini dulu. Jadi mengapa di atas tanah milik sendiri? Silakan, bebas saja. Saya sampaikan ini. Silakan jalan. Kan di atas properti sendiri, bukan properti orang lain. Saya kira ini. Saya tambahkan sedikit. Jadi upaya penegakan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki dasar untuk mempertahankan haknya itu, kemudian melibatkan kekuasaan, aparat kekuasaan, saya kira bukanlah contoh yang baik. Karena hal serupa itu mungkin akan dicatat oleh sejarah. Baru pertama kali ini kami mengalami. Ya, terlepas dari segala upaya yang kami lakukan untuk selalu membuka dialog, kami tidak harapkan bahwa negara memamerkan kekuasaannya semata dengan mengabaikan hukum acara due process of law yang telah menjadi pegangan kita bersama. Ya, masih ada. Oke, cukup yuk. Kompas belum tadi ya? Ini Pak. Detik ya, detik terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Yang saya Alfa dari Detikkom. Seperti yang disampaikan sama CNN sih, gimana nasib dari pegawai Hotel Sultan ke depannya dengan adanya sudah dipasang spanduk-spanduk terkait lahan ini milik negara gitu kan. Lalu bagaimana juga dengan tamu-tamu yang sudah memesan kamar, apakah akan terus dibuka atau ditutup misalkan sampai hari ini karena sudah ada pemasangan spanduk itu. Lalu dengan adanya sengketa ini atau bahkan sampai pemasangan spanduk ini, ada penurunan tingkat okupansi hotel atau bagaimana? Apakah akan katanya juga akan dibangun posko
di sini dari PPK GBK meminta tanggapannya itu. Kalau dari saya udah cukup sih, Pak. Oke. Yang terakhir ya. Pertama masalah okupasi, nanti silakan manajemen saya. Nanti ada manajemennya yang jawab. Ya sudah bisa dipastikan ada banyak yang cancel karena dengar ribut ini. Ada banyak yang cancel. Ya. Dan ada banyak yang tidak memperpanjang, sudah tinggal tidak diperpanjang. Ini sangat pengaruh pada kondisi Hotel Sultan tentunya, yang nanti pasti akan berdampak kepada para karyawan.